Orang Sunda mun teu diusik mah ngulisik. Nu ngaina orang Sunda jeung ketingna aing kubur di dia. Pokoknya semua Sunda aja. Semua orang Sunda aja. Tapi mulut Anda lebih najis daripada anjing. Anda terendah di pandangan manusia. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar ya. Kepolisian khususnya Polda Jawa Barat dari Cyber untuk dapat menangkap Tongsian jadi orang Sunda kudu wani nyarita sama orang Sunda diginikan karena selama ini diam. Sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam-diam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan lagi rame ya Resbob ya yang menghina suku Sunda ya. Melalui video ini Mas DU mau berempati buat teman-teman semua yang bersuku Sunda ya. Mas DU ikutan sakit hati nih ya, karena ini seorang influencer, seorang streamer ya, biasanya live streaming di YouTube, yaitu Resbob. Ini nggak tahu ya kenapa kok kapan hari itu Big Mo, Resbob ini ya, mohon maaf ya, ini bukan bukan menghakimi keluarga ya, kok kayaknya agak bermasalah keluarga ini ya. Kan udah pernah tuh Big Mo itu menghina di Surabaya, waktu itu menghina Surabaya. Resbob sama Big Mo ini juga pernah adalah kasus-kasus lain gitu ya, yang menghina apa, Azizah Salwa siapa itu ya, mantan istrinya Arhan Pratama kalau nggak salah. Itu juga intinya kalau berkata-kata kayaknya memang agak ngawur. Nggak tahu apakah ini hanya trik supaya viral atau gimana, karena setelah itu klarifikasi minta maaf beres ya. Tapi kali ini warga suku Sunda nggak ada ampun ya. Walaupun sudah membuat klarifikasi minta maaf, tadi malam udah buat ya klarifikasi minta maaf, tapi proses hukum tetap berjalan ya. Dan yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana respon dari Kang Deddy Mulyadi ya. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi merespon, responnya adalah diproses hukum. Oke, gimana selengkapnya? Ikut terus video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya dengan video pertama. Let's go ya. Ini ya si Resbob ini gimana awalnya. Orang ini hina suku Sunda dengan sebutan anjing. Dimas Firdaus atau yang dikenal sebagai Resbob lagi-lagi bikin ulah. Setelah sebelumnya ribut soal kasus pencemaran nama baik dengan ya, Azizah Salsa, sekarang ia kembali viral karena mulutnya sendiri. Di live streaming terbarunya, Resbob menghina supporter Persib Bandung Piking dengan sebutan anjing. Nggak cukup sampai di situ, dia juga menghina suku Sunda dengan sebutan yang sama. Perkataan itu langsung menyebar cepat dan bikin masyarakat Sunda marah besar. Bahkan adiknya sendiri, Big Mo, sampai kaget dan menyayangkan ucapan kakaknya. Menurut Big Mo, Resbob ngomong begitu cuma biar terlihat galak dan keren, padahal yang diserang adalah identitas suku dan klub bola yang punya jutaan pendukung. Menurut kalian harusnya kasus ini dibawa ke jalur hukum atau cukup minta maaf? Iya, kalian tulis di kolom komentar ya, menurut kalian gimana ya. Kalau Mas Dewi sih lanjutkan proses hukum ya. Lalu ada dua hal yang mau Mas Dewi sampaikan. Yang pertama, suku Sunda itu nggak cuman di Provinsi Jawa Barat ya kan, Banten juga ada suku Sunda. Nah lalu yang berikutnya, Big Mo adiknya yang bilang menyayangkan segala macam, ternyata dalam rekam jejaknya juga nggak kalah rasis ya, menghina suku Sunda ya. Nanti kita lihat bersama-sama ya di akhir video ya. Ada yang menampilkan rekam jejak Big Mo juga. Jadi kedua kakak beradik ini ya sama-sama bermasalah sebenarnya. Kalau nanti bermasalahkan nih, Big Mo bisa kena juga nih ya. Tapi kali ini memang fokusnya orang Sunda lagi ke Resbob ya. Nanti kita ini tampilkan ya rekam jejaknya ya. Ternyata Big Mo juga ya 11-12 lah ya. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kak, gue nggak mau komentar apa-apa. Nggak ada. Diludahin aja. Nggak komentar. Pengen ludahin doang. Ngapain komentar yang bukan manusia? Setan itu. Suruh share alamatnya, gelut jeung aing. Mana yang anjing? Sabar. Nggak marah gua, nggak marah. Leguk. Iya, aman ya. Resale. Apa itu iklan ya? Lanjut. Semua orang Sunda anjing.
Heh, sia, Nobita, hati-hatinya maneh lamun ngomong. Tong sok sangeunahna. Lamun misalkan aya masalah ka hiji jelema nya ka jelema eta. Ulah sok mamawa suku. Lamun maneh geus ngomong mamawa suku berarti geus siap tahnya jeung konsekuensi jeung resikona. Ke lamun maneh geus diciduk, awas we tahnya. Beungeut anu poporongos jeung anu polontong eta teh tiba-tiba jadi siga hayam muyung. Hayang dihapuskeun tawa maneh ku urang Sunda kana kantong Doraemon atau kantong naon tawa? Hah? Ngeunah we ngomong teh eta mamawa Sunda sia. Sok ganteng pisan anjir. Tah. Awasnya, tah orang Sunda kade tah cirian tah beungeutna. Di mana we panggih cilit we tah ginjalna. Ya itu ya. Semua orang Sunda Oke, lanjut ya. Sule nih. Siapa tuh si respon itu ya? Kalau menurut aku, dia itu mungkin kalau lagi mabok, resek. Kalau sudah ngomong masalah rasis, guys. Dengerin. Anjing itu najis liurnya. Tapi anjing masih setia. Dan dia masih punya etika hewan. Tapi mulut Anda lebih najis daripada anjing. Keras ya, keras dari Ingat, Sule ya. gitu ya. Anda tuh rendah di pandangan manusia. Ya, semoga selamat dunia akhirat. Ya, itu ya. Respon dari Sule sebagai orang Sunda juga, lawak Sunda. pokoknya semua Sunda semua orang Sunda semua orang Sunda Dan nanti kita tampilkan Sule ini juga disebut namanya ya. Sule, nggak tahu dari video ini apa yang berikutnya ya. Ada disebut pokoknya nama Sule juga ya. Jadi ya memang dia nggak suka mungkin ya dengan suku Sunda, nggak tahu gimana. Ini wakil gubernur. Sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Kita tidak boleh dendam kepada sukunya dia karena tidak semua. Kan orang Sunda gitu TKB. Benar TKB. Ya, sukunya dia juga, saya nggak tahu sukunya dia yang menghina itu suka apa. Jangan dendam kepada yang lain. Fokus saja pada orang tersebut karena itu perilaku orang tersebut. Kita ingin tahu ketika ditangkap seperti apa yang akan beri efek jerah sehingga tidak ada lagi orang lain yang menghina suku apapun, baik itu Sunda, Jawa, Batak dan Iya. Ini respon dari wakil gubernur Jawa Barat ya. Kamu yang berakun Resbob menghina suku Sunda ya, ingat, sampai kemanapun ku kejar kamu ya, sampai kemanapun kau kejar, tidak ada kata maaf kamu ya. Kamu mengatakan ku Sunda semua di orang tuaku, nenekku, buyutku, katakan makan dengan binatang ya, kamu jawabkan dengan hukum ya. Iya, ini ya salah satu tokoh Sunda juga ya menyampaikan hal seperti itu, dan tidak sampai di situ. Hal ini dibawa ke jalur hukum ya, dilaporkan ke kepolisian oleh tokoh-tokoh Sunda ya. Resmi Ini ya, beritanya. dilaporkan Resbob yang melakukan rasisme atau menghina orang Sunda, suku Sunda, resmi dilaporkan oleh Kang Arpio. Dalam live streamingnya si Resbob ini mengatakan bahwa semua orang Sunda itu anjing. Dan itu udah gak bisa ditolerir sama sekali. Meskipun ya si Resbob ini udah bikin video klarifikasi dan minta maaf di videonya itu, tapi langkah hukum, proses hukum itu terus berjalan. Mungkin sebagian banyak orang Sunda ya kayak saya ini memaafkan apa yang terjadi, tapi proses hukum itu ya tetap berjalan. Dan buat kalian yang ngomong kalau Jawa aja dihinain itu diam aja, ini Sunda kok gitu, ini itu mah urusan kalian kalau mau diproses mau enggak ya itu urusan kalian. Kita orang Sunda kalau ada yang ngalonyeng, kalau ada yang menghina itu gak bisa diam aja. Itu namanya harga diri. Kita punya harga diri yang harus diperjuangkan. Bayangin aja semua orang Sunda disebut anjing, berarti bapak saya, kakek saya, saudara saya semuanya disebut anjing sama si Resbob itu. Jadi ya ini emang udah keterlaluan. Proses hukum emang jalan terbaik daripada
proses adat, hukum adat dan lebih kejam daripada hukuman pemerintah ya. Jadi ya semoga proses hukumnya itu dari pihak kepolisian berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada kejadian serupa yang menimpa baik Jawa, baik Sunda, pokoknya jangan ada lagi rasisme di Indonesia, intinya mah kayak gitu. Iya itu ya. Pasti siapapun ya atau dari suku manapun kalau ada kata-kata seperti itu pasti ya marah seperti ini ya. Jadi tadi disampaikan mungkin ada beberapa yang ngomong kalau Jawa dikatain apa itu kok diem, enggak juga ya, karena yang ngatain tuh masih enggak seblak-blakan si Resbob ini ya. Kalau ada apa ya tokoh publik ya, influencer, streamer seperti itu yang ngomong misalnya, memang kan banyak tersebar juga nih, mesti orang Jawa juga ada yang ngomong Jawa hama, tapi kan itu hanya di kolom komentar sekilas-sekilas gitu aja ya, mungkin belum memantik kemarahan yang besar. Tapi kalau ada orang semacam streamer semacam Resbob itu ya yang ngomong langsung, pasti sama ya, responnya sama, pasti digeruduk juga ya. Jadi untuk ini kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh suku Sunda ya, pasti marah dan itu wajar ya, harus kalian kejar sampai dapat ya. Lanjut ya, dan ini dilaporkan ya, jadi ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami keluarga besar orang Sunda asli ya telah menyatakan sikap apabila atas nama akun Resbob membuat klarifikasi, kami tidak akan menerima dan kami akan menolak dan akan kami lanjut sampai ranah hukum. Setuju kan? Setuju. Nah, tidak ada kompromi ya. Alhamdulillah ini bukti laporan kita di Polda Jabar sudah diterima dan sudah ditindaklanjuti. Tunggu teman-teman, mudah-mudahan mereka itu segera ketangkap dan segera dikurung di dalam penjara. Ya, pokoknya cukup sekian, terima kasih. Pokoknya Sunda, Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, wabil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini, belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Meskipun tidak didasari, saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif, dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya, yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya. Iya, itu ya alasannya ya. Katanya ini ya, orang tua sambungnya Sunda juga, jadi nggak mungkin lalu dibimbing oleh kiai orang Sunda juga. Tapi nyatanya yang menghina kayak gitu, dan dia bilangnya nggak pernah ada masalah ada sama orang. Tapi nanti kita lihat ya, ada rekam jejaknya ya. Ternyata sebelum-sebelumnya itu udah pernah gitu loh. Nanti aja kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi udah ya.
lanjut aja lah klarifikasinya ya. Warga, eta si Guguk nges klarifikasi kan? Si SpongeBob beruang kutu sudah klarifikasi, tapi mohon maaf ya kalau umpama no menolak klarifikasinya, tetap proses hukum berjalan sesuai yang diarahkan oleh Pak Deddy Mulyadi juga. Proses hukum tetap berjalan, Pak Erwan juga proses hukum tetap berjalan. Keren, pokoknya Gubernur Aing, Wakil Gubernur Aing juga keren ya. Nah di sini tuh ada yang salpok terkait klarifikasinya. Udah mah matanya dia sampai lempeng banget ke depan begitu kan, udah kayak orang tingar kalongen kalau kata bahasa Sunda mah ya. Padahal gua tahu mata dia lempeng ke depan ke bagian itu ngapain baca teks ya. Kelihatan kalau orang berbicara itu membaca teks, kelihatan dari sorot matanya ya. Begini tuh membaca gitu. Cuman di sini yang bikin gua lucu itu gitu ya, bener-bener dia playing victim. Dia ngomong di situ seperti ini nih warga. Nih, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Nah itu warga yang ngebikin gua pengen gua komentarin gitu kan. Soalnya kayaknya berbanding terbalik sama ucapan tersebut ya. Nih gua ingetin lagi sama lu ya, Bob, SpongeBob. Nih rekam jejaknya lu lupa dibongkar. kagak? Lu inget kagak nih kata-kata lu ini nih? Nah, Kita tunggu ya, kita lihat rekam jejaknya si SpongeBob ini. Di pengalaman kita. Oh, di pengalaman gua, sesuai dengan pengalaman gua, orang Sunda tuh licik-licik. Ya, setahu gua dan sepengalaman gua itu pasti pelit-pelit, pasti licik-licik. nah itu warga. Sok-sokan lu hilang ingatan, lu pakai segala diklarifikasi juga bahwa lu itu tidak mungkin berkata seperti itu, katanya sangat di luar akal gitu kan. Saya tidak percaya kalau itu adalah saya ngomong. Terus saha nu ngomong? Lamun lain sia jin korin sia nu ngomong. Jin korin kemudian teman nu ngomong mah jin korin keur mabok apa kumaha ini teu ngarti. Ketambah lagi lu juga ngomong segala katanya begini-begini juga pernah diurus sama ibu sambung saya yang orang Sunda. Kerak pengen gue cekek begitu kan. Ngomong juga segala-gala lu dididik juga oleh kiai, oleh ulama dari Majalengka dan lainnya. Pengen lagi gue cekek juga. Pengen gue sentil lak-lakannya beneran ya. Pengen gue sentil lak-lakannya dengan bacotan-bacotan dia di klarifikasinya. Hah, benar-benar dah ya. Oke lah udah warga ya. Bye. Lanjut ya. Resbob udah klarifikasi dan minta maaf terhadap semua warga suku Sunda yang dikatain anjing sebelumnya. Saya pribadi nggak percaya klarifikasinya ya, karena di video yang dia ngata-ngatain Sunda anjing, dia mengucapkan dengan sadar, dengan kesadaran bahwa itu akan menjadi kasus dan dia nggak peduli. Sebab di Indonesia suka hal-hal yang kontroversi. Artinya dia udah tahu semua yang terjadi sekarang, bahkan sampai udah laporkan, dia udah sadari itu. Ya tinggal minta maaf dan klarifikasi, selesai. Tapi kalian harus tahu guys, apakah penghinaan terhadap suku itu bisa dipidana? Jawabannya bisa, berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dan KUHP pasal 156. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di Indonesia, maka ancaman pidana 4 tahun atau denda gitu. Jadi secara hukum, pernyataan seperti yang diutarakan oleh adiknya Jana itu masuk kategori ujaran kebencian, hate speech berbasis sara. Apalagi diucapkan di media sosial yang berpotensi memicu kebencian atau permusuhan atau konflik antar etnis. Jadi bisa dipidana. Ya itu ya. Resbob udah klarifikasi. Iya emang dipidana bisa ya. Jadi lanjutkan aja. Jangan sampai kendur ya. Lanjut ya. Tuh lihat tuh si Kunyuk Mandahong klarifikasi dan minta maaf. Kemarin saya enak jidat dia ngehina suku Sunda, ngehina Piking. Sekarang minta maaf. Alasan katanya dia lagi keadaan mabuk. Bodoh amat, gua mah kagak mau tahu lu mau minta maaf, lu mau keadaan mabok. Gua mah kagak mau tahu, intinya lu harus diproses hukum, dihukum seberat-beratnya. Apalagi lu bawa-bawa suku Sunda. Nah, gua selaku warga Jawa Barat suku Sunda kagak terima pisan. Lu hina-hina begitu, lu kata-katain begitu. Apa-apaan lu? Mau lu keadaan apa kek? Gua mah kagak terima. Intinya buat pihak kepolisian ya, lu harus dihukum seberat-beratnya. Orang kayak gini nih bisa memecah belah bangsa nih. Pengennya gua tajong juga nih kalau ada depan gua mah nih, gedek banget gua ngeliat tuh anjing. Betul ya, memecah belah ya. Gini ya bro, gua kasih paham nih sekali lagi. Oke,
gue orang Sunda, gue suku Sunda, gue merantau ke Jakarta, dan gue tidak pernah yang namanya menjelekkan suku ras, membanding-bandingkan, membeda-bedakan, semua itu sama. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang gini, kalau misal lu menjelekkan suku Sunda, orang-orang Sunda, khususnya suku Sunda, lu lihat pas bencana alam kemarin di Sumatera Barat, yang kata ibu lu katanya orang Padang, maaf nih, Deddy Mulyadi, KDM, Pak Deddy orang Sunda, orang Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Dia kalau misalnya membeda-bedakan suku ras, mungkin dia tidak akan terjun ke lapangan untuk membantu, untuk menurunkan bantuan untuk bencana banjir kemarin di Sumbar. Itu poinnya satu. Kedua, kalau misalnya lu dirawat oleh ibu sambung, dan notabene sebagai suku Sunda, sama aja lu menginjak-injak ibu sambung lu tersebut gitu. Dan dia mungkin sangat kecewa banget sama lu yang dididik, dibesarkan oleh ibu sambung yang berdarah, yang bersuku Sunda. Sekarang boleh lu berklarifikasi, tapi ingat, proses hukum tetap harus hukum, tetap harus jalan sesuai prosedurnya. Oke? Itu aja. Lain kali bijaklah dalam sosial media. Tidak semua orang bisa menerima ucapan dan tingkah kita. Iya. Salam. Itu ya. Memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Terima kasih Mas Bro. Permintaan maaf Anda secara pribadi saya memaafkan. Namun dalam sesi permintaan maaf ini juga saya melihat ada indikasi. Yang pertama, ketidaktulusan Anda meminta maaf, yaitu bahwa mengatakan Anda sendiri seakan-akan di luar kendali Anda mengucapkan menghina suku kami, ya. Di situ aja sudah mencari pembenaran bahwa Anda mengatakan Anda di luar kesadaran Anda. Yang pertama poin itu. Yang kedua, Anda coba menggiring opini, Anda membawa-bawa suku lain yang lahir dari suku Padang atau suku Sumatera Barat. Poin kedua. Yang ketiga, Anda coba menggiring juga seorang kiai atau nama besar yang seolah-olah Anda meminta bantuan atau meminta pemakluman daripada masyarakat suku yang telah kamu hina. Ya. Jadi saya di sini saya tidak melihat murni kau meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Ya, yang ada kamu hanya ketakutan dan ingin lari dari tanggung jawab. Kita kutip dari konteks pidana. Apa yang dapat dipidana itu dalam konteks pidana adalah subjek hukum. Apa yang disebut dengan subjek hukum di dalam pidana adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, saya melihat di sini Anda sudah termasuk subjek hukum. Satu, Anda dengan sengaja telah melakukan perbuatan itu yang Anda sendiri mengatakan di dalam durasi video itu bahwa Anda sudah diingatkan oleh kawan-kawan Anda, namun Anda tidak memperdulikan. Ya. Itu sudah mens reanya masuk atau niat jahat. Ingatin padahal ya. Yang kedua, Anda dewasa. Yang ketiga, Anda sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anda dianggap manusia waras dalam konteks hukum pidana. Jadi tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk melepaskan Anda dari jeratan pidana. Ya, permintaan atau permohonan maaf Anda kepada masyarakat Sunda itu hak Anda. Tapi saya juga akan memonitor dan memaksa hukum agar tegak lurus dan sesuai dengan fungsinya. Ya, ini adalah sebuah resiko yang kamu ambil, ya, yang kamu ambil di dalam sebuah konten. Inilah resikonya, ya, dan Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda tersebut. Terima kasih. Iya, itu ya.
Jadi ya harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, seperti itu intinya ya. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brotherku, mau cerita dulu sedikit nih. Ada kawan kita ini bandel kali, berani kali dia bilang suku Sunda tuh ya, ANJENG. Kalian pahamilah itu dah ya. Ya, berkali-kali pun dibilangnya itu. Semua suku Sunda tuh katanya. Semua suku Sunda tuh katanya. Dah lah, aku bilang aja lah sama bapakku nih. Bapak Aing, Kang Dedi, ini ada nih, aduh, satu anak nih, tolong atur dulu Kang Dedi, coba dulu kasihkan pembelajaran yang baik, kasih tutur kata, attitude, bagaimana suku Sunda itu Kang Dedi. Gas terus Kang Dedi, udah nggak usah banyak kata-kata, Kang Dedi yang tahu tentang suku Sunda, gaskan sekarang anak ini, oke? Ini dia anaknya. Semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Iya, dan ini adalah respon dari Kang Dedi Mulyadi. Saya ngurus dulu orang Sunda yang kejebak di lokasi bencana. Itu orang yang hina cuma satu. Masa kalian gak bisa selesaikan? Nah, itu ya kode keras dari KDM dibacain oleh Kang Amit. Tapi nanti ada lagi soal proses hukum. Pasti Bapak Aing ini mah ya. Oke, siap Bapak, laksanakan perintah. Pokoknya Bapak Aing fokus ngurusin masyarakat Sunda yang terkena musibah. Biar bernyit yang satu itu, yang menghina masyarakat Sunda, biar kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat dibantu oleh masyarakat Banten yang juga suku Sunda, kami siap menyelesaikannya, baik secara hukum maupun jalur langit. Jalur internet ya bisa ya dirujak ya. Nah ini kita baca ya, kita gedein dulu ya sebelum Mbak Uceng menyampaikan. Nah ini kalian bisa baca kan? Pak Dedi, gimana tanggapannya soal yang rasis ke suku Sunda? Ini jawaban dari Kang Dedi jelas ya. Sedang proses hukum. Kelihatan kan kalian ya? Pak Dedi, gimana tanggapannya soal yang rasis ke suku Sunda? Tanggapi dong, jangan diem. Nih, Kang Dedi membalas, sedang proses hukum. Dan kalian tahu Kang Dedi sekarang lagi berada di Aceh ya kan? Ya mungkin besok pulang langsung ini ya, ngurusi khusus ini mungkin ya. Ngurusi Resbob ini ya, si Resbob SpongeBob katanya tadi. Bapak Aing geus nyerenteng, saha nu rek nahan. Iya. Bapak Aing geus Ya, nyerenteng. tanggapan dari Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi. Nah, ini Alhamdulillahirabbil alamin. Kode keras ya ti Bapak Aing, langsung gas proses hukum. Iya, mantap ya proses hukum. Dan ini ada ya klarifikasi dari adiknya. Bismillahirrahmanirrahim, lagi viral abang gue lagi-lagi dia ngomong apa yang dia omongin. Gue mau bikin video ini buat klarifikasi aja ya. Itu tuh bukan gue ya, gue manusia sendiri. Even though kita itu abang-abang gue dan DNA kita nih ada sama dan kita satu bokap satu nyokap, tapi itu bukan abang gue. Gue nggak setuju apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Gue sangat-sangat tidak setuju. Gue cinta semua bola, semua ras, semuanya itu abang gue ya. Jadi stop, jangan mikir itu gue gak setuju. Dan semoga buat abang gue udah lama gak kontakan sama abang gue, emang gue selek juga sama dia, tapi semoga dia bisa tanggung jawab atas pernyataannya. Ya waktunya ini juga berharap dia bisa berubah nih dari sini, karena udah waktunya dia berubah juga, udah umur 26. Duh Bob, gue bingung, udah gue gak tahu lagi. Gue cuma bikin video ini yang terbaik buat semuanya. Berubah mas ya, udah please dong berubah, stop jadi pengen kelihatan gimana, keren. Berubah ya, ini tulus nih gue gak bakal chat lu, gak bakal call lu, tapi gue cuma bilang berubah aja. Iya, ini seolah-olah dia bijaksana gitu ya, menasihati kakaknya. Padahal rekam jejaknya juga nggak jauh beda guys ya. Nih dengerin. Gitu. Resbob, gulung sih gua. Sudah. Gue gak paham anjing. Gue gak rasis ya. Tapi masa di pengalaman gue semua orang Sunda di hidup gue tuh aneh anjing. Ada something antara licik, ya, dua muka, ya, mata-mata, hitung-hitungan, ya, atau baperan, atau apa, ngerti nggak? Butuh validasi. Gue belum nemu cewek Sunda yang green flag, ya. Orang Sunda deh yang general. Sesuai dengan pengalaman gue, orang Sunda tuh licik-licik. Beberapa orang Itu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kali dua kalinya ya, tangkurak ya, nggak gue goreng orang Sunda, oke? Nya. Mual dihampura sia, senajan kolot sia nya ceri getih ngentah hampura siga kasus anu kemari nya ngentah hampura
terus kita berlanjut jeung orang Sunda masih kapanggih lebahna sia bubuk sia duksek sia enaknya aya videona kabeh ya ku aing dibuktikan kabeh videona aya 3 video sia ngagogoreng orang Sunda ada 3 gitu. Pokona ya aing teu tarima nya sebagai orang Sunda gitu Resbob gulung sia ku aing ulang buset dewa main tumba jelema ku si tumba buset sia anak aing ngambek sia gulung yo gulung habis sudah emosi ya. Tanggapan Deddy Sumargo soal Resbob yang lagi viral. Yang menghina ngata-ngatain orang Sunda ya. Tolol bilang. biar kena hukum aja tuh biar jerah, itu nggak boleh begitu tuh. Itu perbuatan perkataan paling bodoh, paling gak baik, paling buruk gitu. Aduh Tuhanku, dia nggak tahu konsekuensi yang akan dihadapi dengan melakukan hal seperti itu. Moga-moga masih hidup aja, dia udah bagus itu. Buru-buru deh tuh dia minta maaf, terus mendingan dia bawa dirinya ke kantor polisi, ngaku salah deh. Aduh, anak gila. Big Mo bilang apa Big Mo? Itu abangnya Big Mo kan? Kata maaf tidak cukup bang, atur aja kalian deh. Kalian mau gimanain? Tapi kalau saran saya kan berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada, kita juga jangan sampai melanggar lah. Kalau bisa seret aja ke kantor polisi kan, jangan dihakimi masa lah. Nanti anak orang meninggal dunia kan nggak bagus juga gitu. Iya, jadi sebenarnya berurusan dengan polisi itu mendingan ya bagi Resbob ya, daripada ini ya nggak ditangkap polisi, malah ya ketemu orang-orang suku Sunda ya di jalan misalnya ya kan, di mana gitu. Ini malah lebih bahaya buat keselamatannya dia ya, karena itu udah menyakiti banget guys ya. Nggak sekedar itu apa ya, menghina banget lah pokoknya kayak gitu ya. Ini nanti aja ya. Ini kita mau update nanti aja supaya nggak kepanjangan. Ini video udah 30 menit lebih. Kita mau update tentang Arie Mulyadi di Aceh ya, di video berikutnya ya. Ditunggu aja ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya ini kita udah siapin ya. Aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan ya kalau kita upload video baru ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.